Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sufyan Noval Salam, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024 dengan nomor NIM 4524091102 dengan kelas B. Ini adalah tugas video ketiga dari Bapak Syarul Alim, MPC, MA, PhD dengan materi menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, dan berjiwa wirausaha. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Materi yang pertama ialah percaya diri. Dalam benak kita ketika kita mendengar kata percaya diri itu adalah kita tuh nggak takut akan diri kita sendiri, kita tuh pede, kita tuh percaya, kita nggak ragu sama diri kita sendiri. Sedangkan pengertian percaya diri sendiri di dalam buku nilai karakter adalah percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap kemampuan mencapai setiap keinginan dan harapan. Seperti yang kita tahu, mahasiswa itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi kenapa kita harus takut? Kita tuh harus pede, kita tuh harus percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Nggak perlu takut salah, karena kalau salah pasti akan dibantu untuk dibenarkan. Di proses perkuliahan inilah, kepercayaan diri kita tuh dilatih, dibentuk. Jadi ketika kita sudah lulus dan sudah sarjana, kita tuh udah nggak takut lagi, kita tuh udah percaya diri. Ketika kita berbicara di depan umum, kita tuh percaya diri, udah nggak takut lagi. Dan sama halnya saat kita percaya diri akan kita mengerjakan tugas, kita tuh harus percaya akan kemampuan diri kita sendiri saat kita mengerjakan tugas. Kita tuh nggak perlu takut salah, karena balik lagi ke kata awal, di sini tuh adalah proses pembelajaran. Jadi apapun hasilnya, yaitu kita belajar. Jadi kita tuh percaya aja sama kemampuan diri kita sendiri, karena disinilah kita dilatih. Dan seperti yang dikatakan di buku, percaya diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini tuh sama aja kayak kita tuh bersugesti. Dengan kita mempunyai sifat kepercayaan diri atau kita percaya akan diri kita sendiri, itu akan membuat sugesti pada diri kita untuk melakukan sesuatu, untuk bisa melakukan sesuatu agar yang kita lakukan itu bisa tercapai sesuai apa yang kita harapkan. Seperti dikutip dari buku nilai karakter lagi, demikianlah rasa percaya diri ini harus selalu ada, karena dengan percaya diri manusia ada, dan dengan percaya diri dia bisa berprestasi. Seperti Arjuna yang yakin bahwa dia bisa memanah tepat di leher burung. Materi yang kedua, bergaya hidup sehat. Sebenarnya tuh bukan cuma seorang mahasiswa doang yang harus bergaya hidup sehat, tapi semua orang tuh harus bergaya hidup sehat. Dan bergaya hidup sehat sendiri dalam buku nilai karakter adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk untuk dapat mengganggu kesehatan. Kita sebagai seorang mahasiswa harus mempunyai gaya hidup yang sehat. Kenapa? Karena balik lagi kata awal, mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Yang mana ketika kita waktu masih berkuliah, itu gaya hidup kita tuh nggak sehat, kita selalu begadang, kita makan junk food terus kita jarang minum air putih. Dan saat lulus, kita sakit-sakitan, kan tidak mau. Apa yang bisa kita ubah ketika kita sakit-sakitan? Itulah mengapa walaupun kita seorang mahasiswa, hidup kita tuh harus balance. Tidur kita tuh harus cukup, minum air putih yang cukup, jangan terlalu sering makan junk food, olahraga teratur minimal 3 kali seminggu kata Google. Menjaga kebersihan, karena menjaga kebersihan itu adalah salah satu contoh atau cara bergaya hidup yang sehat. Karena bagaimana kita mau sehat kalau misalnya lingkungan atau sekitar kita kotor? Itu kan kuman, entar lalat ke makanan, walaupun kita udah makan makanan sehat, tapi kalau misalnya makan kita dihinggapi lalat karena lingkungan kita kotor, kan tetap tidak sehat. Dan salah satu benefit saat kita bergaya hidup sehat itu, kita tuh lebih fresh dan susah untuk terkena penyakit seperti itu. So, jangan lupa minum air putih yang cukup, teman-teman. Dan jangan begadang. Dan materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga adalah mandiri. Saat pertama kali kita mendengar kata mandiri, pasti yang muncul dalam benak kita tuh adalah mengerjakan segala sesuatu itu sendiri, tidak ikut campur tangan orang lain, atau tidak meminta bantuan
dengan orang lain. Dan di buku nilai karakter, mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Salah satu contoh kemandirian sebagai seorang mahasiswa itu adalah ketika mengerjakan tugas, itu kita tuh kerjakan tugas itu sendiri, enggak menggunakan jasa joki tugas. Karena untuk apa nggak sih kita berkuliah kalau misalnya semasa kuliah kita menggunakan jasa joki tugas? Terus gunanya kita kuliah tuh apa guys? Apa yang kita dapat kalau misalnya kita setiap saat menggunakan joki tugas seperti itu? Dan saat berkuliah inilah kemandirian kita tuh dilatih, karena kuliah itu sangat berbeda saat kita di bangku pelajar yang setiap saat itu kita tuh disuapin oleh materi, disuapin oleh pembelajaran. Sedangkan kalau misalnya di perkuliahan kita tuh dituntut untuk lebih mandiri, untuk lebih mencari atau mempelajari sendiri secara mendalam materi-materi yang diberikan oleh dosen. Dan kita balik lagi ke kata awal, mahasiswa itu adalah agent of change, yang mana bukan harus sempurna, tapi harus mempunyai sifat mandiri juga. Karena kalau misalnya agent of change tidak mandiri, terus apa yang bisa mereka ganti? Apa yang bisa mereka, perubahan apa yang bisa mereka ciptakan seperti itu? Dan apabila saat kemandirian itu tidak dilatih saat masih kecil, dan saat di mahasiswa inilah kemandirian itu dilatih. Dan kalau misalnya kemandirian itu tidak mau dilatih lagi saat menjadi mahasiswa, terus kapan? Masa kita mau menjadi orang mandiri saat kita udah bekerja? Kan nggak mungkin ya. Misalnya kita dapat kerjaan dari atasan, terus kita nyuruh orang lain, kan itu jatuhnya dapat 2 pelanggaran. Pertama, kemandirian, yang kedua penindasan. Selanjutnya, materi yang keempat adalah menjadi mahasiswa yang bekerja keras. Kalau misalnya kita mendengar kata pekerja keras itu sama aja kayak pantang menyerah, seperti itu. Kenapa sih mahasiswa itu harus bekerja keras? Ya agar kita tuh tidak mudah menyerah guys. Ketika misalnya kita mendapatkan sebuah tugas, ya kita tuh harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tidak langsung menyerah dan langsung sewa jasa joki tugas. Dan pengertian pekerja keras sendiri dalam buku nilai karakter adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas atau belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah dongeng kodok dari negeri Jepang, katanya kodok Jepang itu berusaha untuk melompat batu-batu besar yang menghimpitnya. Setiap kali ia mencoba, ia gagal. Selama berhari-hari kodok itu tidak bisa melompati batu tersebut. Pada hari keempat, kodok itu ternyata bisa melewati batu itu dan melompat keluar. Jadi dalam cerita yang bisa kita ambil ini, kerja keras atau usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi ketika dimana ada seseorang yang bekerja keras, dimana ada seseorang yang punya kemauan, pasti akan ada hasil yang memuaskan menunggu di akhir. Dan yang seperti saya bilang tadi di awal, bekerja keras itu sama halnya dengan kita tuh pantang menyerah. Dan menurut buku nilai karakter, apa yang diindikasikan dalam upaya pantang menyerah itu diantaranya: 1. Menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam melakukan tugas. Kedua, tetap bertahan pada tugas yang diterima walau menghadapi kesulitan. Ketiga, berusaha mencari pemecahan masalah dari sebuah tugas. Dan ya, balik lagi ke kata awal, mahasiswa adalah agent of change. Jadi kalau mahasiswanya tuh manja, apa-apa tuh menyerah, gampang menyerah, dan tidak mau bekerja keras, kayak terus nextnya apa yang bakal kita ubah? Nggak ada. Jadi kayak mending gak usah kuliah kalau misalnya apa-apa tuh kayak menyerah gitu. Kayak mengeluh boleh, tapi menyerah jangan. Jadi kita harus tetap berusaha, mau sesulit apapun kita harus berusaha, karena kita adalah agent of change. Dan yang terakhir adalah berjiwa wirausaha. Kita sebagai mahasiswa adalah agent of change yang mana diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan untuk membangun dan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dan itulah tadi penjelasan-penjelasan dari 5 materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena terlepas dari itu saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Mungkin cukup sampai sini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.